Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yu'ta wa yamna wa yakhfad wa yurfa wa yadhur wa yanfa la mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima yamna yukawwiru an-nahar 'ala al-lail wa yukawwiru al-lail 'ala an-nahar ya'lamu al-asrar wa yaqbalu al-a'dhar wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar subhanahu kullu shay'in khashi'un lah wa kullu shay'in qa'imun bih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah selalu menjaga kita, merahmati kita. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya dan istiqamahnya kepada kita. Pada pertemuan kita yang kedua kali ya, kedua kali, Masya Allah. Beliau sampai hafal 22 Juli 2022. Masya Allah. Nah, kita orang nggak tahu sudah setahun apa belum setahun. Ternyata beliau bilang sudah setahun katanya. Ini menunjukkan apa? Alamatul mahabbah, bentuk kecintaan beliau kepada saudaranya. Wah, dalam kesempatan kali ini tema kita adalah bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Kita di zaman yang penuh dengan cobaan. Zaman yang cobaan semakin melejit ke atas, meningkat, muncul cobaan dan serangan dari mana-mana. Tapi sebaliknya iman kita semakin lemah. Ya, semakin umat Islam jauh dari ilmu. Jadi cobaan fitnah naik, tapi ilmu kita semakin jauh. Nah, oleh karena itu perlu untuk sering-sering kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk selalu menasihati sabar. Allah saja mewasiati kita untuk selalu bersabar. Di dalam Al-Quran disebutkan lafaz sabar itu sekitar 103 kali di dalam Al-Quran. Menunjukkan jumlah bilangan yang sangat banyak. Berulang-ulang Allah sebutkan kata sabar, kalimat sabar dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam kaidah indala ala syai' dalla ala annahu fihi syai'. Kalau di sana ada sesuatu, dalam hal ini Al-Quran menyebutkan lafaz sabar berkali-kali, ini sesuatu. Berarti apa? Menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Pentingnya untuk kita bersabar. Ya, sabar itu penting. Nah, nanti akan kita ulas. Ya, di antaranya apa sih sabar? Hakikatnya sabar itu seperti bagaimana sih? Nah, sabar itu ada berapa macam? Bagaimana kiat-kiatnya menjadi orang sabar? Apa dampak bagi orang yang nggak bersabar? Nanti akan berdampak. Dampak kepada fisik kita, penyakit pada tubuh kita, dampak kepada rohani kita, dan dampak di sisi iman, di sisi akhirat. Ternyata justru ketika kita tidak sabar akan menjadikan dosa bagi kita, dan dosa kita tidak dihapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa manfaatnya musibah? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah telah berfirman. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Ya. Fasubhanallah, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ, betul-betul kami akan coba Anda semua بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit rasa takut. Cuma sedikit. Coba kemarin pandemi itu termasuk sedikit rasa takut. Tapi ya Allah, ada yang 2 tahun gak pernah keluar rumah. Ada yang 2 tahun
keluar ke masjid aja nggak mau. Ada yang 2 tahun, kalau tetangganya pergi ke pasar, pulang dari pasar, langsung dituduh COVID. Ada yang subhanallah ketika musim pandemi, sedang berada di zaman mereka, mereka menjadi orang yang seperti nggak bertawakal, nggak punya tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul rasa takut menghantui mereka. Di antara mereka, ya, ada yang kena COVID. COVID bakal berbahaya ketika apa? Disertai rasa takut, panik berlebihan, seperti orang jatuh yang tertimpa tangga. Masalah tubuh dia bermasalah. Orang yang kena COVID rata-rata tubuhnya dingin lembab. Ini sudah drop, fisik dia udah drop, ditambah psikis dia drop. Maka apa? Akan tambah memperburuk diri dia. Allah coba kita dengan apa? Sedikit rasa takut. Pasti Allah coba. Walju' dan rasa lapar. Nah, di waktu itu sempat terjadi mulai krisis makanan. Kita dicoba dengan rasa lapar. Sedikit saja. Wa naqsin minal amwal. Mulai gaji-gaji berkurang. Pendapatan berkurang. Dicoba pada waktu itu. Kita sudah rasakan. Wal anfus, jiwa kita juga sudah dicoba. Di antara kita merasakan saudara kita yang akhirnya wafat, keluarga dekat kita wafat, teman kita wafat, ya. Wa thamarat, wa basyir sabirin, begitu pula sedikitnya buah-buahan. Wa basyir sabirin, di sini dikasihkan apa? Dan bersabarlah, ya, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Ini judul kita pada malam ini. Bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang sabar? Nih ayat yang berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antaranya orang yang bersabar, dia atau mereka tatkala mengalami musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Menunjukkan apa? Semuanya di sisi kita adalah mulkun lillah, miliknya Allah. Orang tua kita milik Allah, istri kita milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, mobil milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kerabat kita yang wafat, jangan sampai kita meraung-raung, menangisi perihnya takdir. Jazakallahu khair. Ya, karena apa? Orang yang Allah wafatkan di sisi kita, sebenarnya apa? Allah mengambil haknya. Ketika Allah mengambil haknya, maka tidak lazim bagi kita untuk mengingkari takdir, untuk melarang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka orang-orang yang akan mendapat kabar gembira. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini orang-orang seperti ini, bagi mereka salawat, pujian dari siapa? Allah dan para malaikatnya. Ya, dan mereka juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini rahmatullah, ya, sabar. Ya, dan sabar, kalau kita bicara poin berikutnya, hukumnya sabar adalah wajib. Barang siapa nggak sabar menghadapi takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah terjatuh dalam dosa. Ya, nggak ada solusi bagi kita kecuali bersabar. Ma baqiya lana illa sabar. Nggak tersisa bagi kita kecuali hanya sabar. Ketika mendapat takdir buruk dari Allah, manusia dibagi menjadi 4 tingkatan, 4 macam. Yang pertama, sakhit. Dikasih takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia marah. Kalau Allah kasih dia musibah, kemudian dia marah, Allah juga akan marah kepada dia. Plus dia dapat dosa, plus dosa dia nggak dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang
Allah cinta kepada satu kaum, kepada seseorang, Allah akan beri pada dia musibah, cobaan. Jika dia sabar, jika dia ridha, Allah ridha pada dia. Jika dia marah, Allah juga marah kepada dia. Maka nggak ada solusi bagi kita kecuali sabar. Jenis manusia yang kedua, terkait musibah takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan hukumnya sabar wajib. Anda mau dicoba hilangnya orang yang Anda cintai di sisi Anda. Anda dicoba dengan dunia yang dalam keadaan pas-pasan. Anda dicoba dengan kondisi kesehatan Anda, dengan sakit Anda. Anda dicoba di antaranya dengan masalah rumah tangga Anda. Anda dicoba dengan masalah di komunitas Anda difitnah oleh saudara Anda. Semua musibah yang Anda rasakan, Anda bersabar. Termasuk musim pandemi, juga termasuk musibah, Anda bersabar. Dan ini semua adalah fitnah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam lisan al-Arab, Ibn al-Manzur, al-fitnah tusamma al-fitnah kama annaka idza futinta adh-dhahab wal-fidda fawqa an-nar zada lam'anu litumayyiz baina ar-radi wal-jayyid. Fitnah dinamakan fitnah kalau Anda meletakkan emas dan perak di atas api. Kalau emas dan perak yang bagus, yang asli, yang murni diletakkan di atas api, zada lam'anu, akan semakin bercahaya, semakin terang, gemerlap cahaya emas dan perak. Untuk apa? Api ini untuk membedakan mana emas yang murni, mana emas yang afkiran, mana perak yang murni, mana perak afkiran. Dan api ini adalah fitnah. Demikian Allah memberikan fitnah kepada Anda untuk Allah bedakan Anda masuk seperti emas yang murni atau emas afkiran. Ketika dikasih musibah, dia semakin tegar di atas Islam, dia semakin kokoh di atas bimbingan Nabi SAW. Ketahuilah, ini seorang muslim layaknya emas murni, perak yang murni. Zada lam'anu, semakin bersinar, berkilau cahaya iman dia. Inilah fitnah. Makanya bersabar. Dan ini sabar hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan sabar, kapan dikatakan sabar? Jika sabar tersebut terjadi ketika musibah menimpa Anda dari semua fitnah ini, dan Anda pertama kali menghadapi musibah ini, Anda langsung bersabar. Ini hakikatnya sabar. Sebagaimana Nabi telah bersabda dari hadits Anas bin Malik riwayat Abi Daud, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Sesungguhnya hakikatnya kesabaran adalah ketika pertama kali dia menghadapi musibah, dia langsung bersabar. Ini hakikatnya sabar. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Jai. Nah, jai, janda herang. Fa subhanallah, ini hakikatnya sabar. Ya. Hakikatnya sabar apa? Ketika musibah, dia sabar. Lihat Ummu Salamah terkait ayat ini. Subhanallah, Ummu Salamah dibimbing oleh suaminya. Siapa suaminya? Suaminya Ummu Salamah siapa? Abu Salamah lah. Nah, Abu Salamah waktu itu mendengar dari Nabi SAW satu hadis. Ya, satu hadis terkait dengan ayat ini juga. Kalau ditimpa musibah, diajarkan sama Abu Salamah gimana ketika menghadapi musibah untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Subhanallah. Subhanallah, gak lama kemudian setelah Abu Salamah mengajarkan hadis ini kepada istri tersayangnya, kemudian apa? Abu Salamah wafat. Siapa yang dicoba? Istrinya sendiri yang baru diajarin oleh suaminya, Abu Salamah. Wa Ummu Salamah, demikianlah suami hendaknya mengajarkan kepada istrinya. Abu Salamah mendapatkan hadis dari suaminya, dari Nabi SAW. Setelah mendapatkan hadis, sampaikan kepada istrinya. Demikian. Nah, fa istrinya mendengarkan, kemudian mengamalkan, dan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Dengan wafatnya suami tersayangnya, Abu Salamah. Apa yang dilakukan Ummu Salamah? Langsung Ummu Salamah mengatakan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kemudian subhanallah, Ummu Salamah mengucapkan ini dalam benak hati, langsung dari hatinya, langsung dikeluarkan. Kalau mengucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan hanya di ujung lisan saja. Kalau istighfar, jangan di ujung lisan saja. Ini teman-teman yang naik motor sering ngelihat wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ketika ngelihat astagfirullah, tapi nggak melengos-melengos, matanya tetap dilihat terus. Astagfirullah, astagfirullah. Ini nggak dalam hati, berarti hanya di ujung lisan, mata tetap. Kalau dalam hati diwujudin, mata langsung cepat memalingkan pandangan dia. Nah, menunjukkan kuatnya iman dia. Demikian ketika dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wa inna ilaihi rajiun. Wah, hati ini dimisalkan seperti panci. Panci itu untuk masak apa yang ada di dalam panci ini, dan lisan itu layaknya gayung. Dan ketika kita berzikir, maka apa? Seperti gayung mengambil apa yang ada dalam isi panci dikeluarkan. Demikian kalau kita betul-betul mengucapkan dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti gayung, apa yang dalam hati dikeluarkan melalui lisan, melalui gayung ini, menunjukkan betul-betul dalam hati. Nah, fa ini rahimahullah jami'an. Fa subhanallah, sampai Ummu Salamah berazam, bertekad, aku tidak akan mau nikah lagi dengan laki-laki manapun. Ummu Salamah jadi janda. Aku gak akan menikah dengan wanita manapun. Ya, Abu Salamah adalah suami yang setia. Abu Salamah adalah laki-laki yang baik. Abu Salamah adalah laki-laki yang rajin ibadah. Abu Salamah suami yang sabar mendidik aku. Nah, kecuali kalau ada yang meminangku yang lebih baik dari Abu Salamah. Subhanallah, ini diucapkan dalam lisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini hanya milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali, termasuk suaminya. Hanya milik Allah, dan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini, ya Allah. Dengan sabarnya dia dikasih pahala. Kalau nggak sabar, nggak dikasih pahala, tambah dikasih dosa, dan dosa nggak dihapuskan. Nah, wa subhanallah, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah musibah ini ya Allah, yang menimpaku ya Allah, dengan yang lebih baik darinya ya Allah. Gak lama kemudian, setelah masa iddahnya habis, Rasulullah meminang Ummu Salamah. Ya Allah, sebaik-baik manusia secara mutlak dari zaman Adam sampai hari kiamat, Nabi SAW meminang siapa? Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang tua ya Rasulullah. Kenapa kau meminang aku? Coba, siapa yang menggerakkan hatinya Rasulullah untuk meminang Ummu Salamah? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena doanya Ummu Salamah yang dikeluarkan dalam hatinya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, aku laki-laki yang lebih tua daripada kamu. Dijawab begitu oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Wah, ini sabar. Anda pasti kalau dapat musibah, Anda sabar, pasti dapat pahala plus pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Maka sabar ketika kapan? Di awal musibah. Kalau kena musibah, kemudian 1 pekan kemudian, 1 bulan kemudian baru sabar, ini namanya bukan hakikatnya sabar, tapi apa? Maksa sabar. Sabar kepepet. Nah, makanya apa? Di awal musibah, kalau melihat satu dibenci, qadarallah ma syafa'al. Alhamdulillah ala kulli halin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Nah, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian derajat manusia yang ketiga, dia adalah radhi. Ketika dikasih musibah, dia menjadi orang yang ridha. Hukumnya ridha khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ibnu Rajab Al-Hambali memilih pendapatnya sunnah. Ya, ridha dengan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang keempat, derajat yang paling tinggi adalah syakir. Ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dapat musibah seolah-olah apa? Dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rezeki. Orang yang diberi musibah, diberi apa? Sifat syukur.
Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali lafaz sabar. Kadang lafaz sabar diiringi dengan lafaz salat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Coba di sini. Ambillah sebab dengan sabar dan salat. Sabar dan salat itu apa? Sangat cocok untuk apa? Kalau kita butuh pertolongan, ngambil sebab diantaranya sabar dan sholat. Rasulullah juga pernah mengalami sedih. Rasulullah kalau sedih, apa yang dilakukan Rasulullah? Terapi kesedihan banyak. Ada diajarkan Nabi terapi kesedihan dengan zikir. Zikir-zikir. Seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajasi wal kasali wal bukhli, ya, dan seterusnya. Kemudian seperti Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Banyak zikir. Kemudian juga Rasulullah ketika sedih, Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang kalau kita sholat. Nah, sholat juga termasuk zikir. Ya, sholat juga termasuk bagian zikir. Al-Quran adalah induk dari zikir. Dan zikir itu menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati kita tenang. Kalau lagi sedih, jangan dengerin musik. Kalau lagi sedih, jangan pergi ke diskotik. Kalau lagi sedih, jangan mencari teman-teman yang maksiat, ahli ma'asi. Kalau lagi sedih, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sedih, jangan putus asa dari masalah Anda. Tapi apa? Optimis, ada solusi. Ada penyakit, ada obat. Ada sehat, ada sakit. Ada dokter, ada penyakitnya. Ada penyakit, ada yang maha penyembuh dari penyakit. Ada yang ahli ilmu pengobatan, Allah Asy-Syafi, maha penyembuh yang menyembuhkan penyakit, bukan para ahlinya. Ahlinya ahli. Wa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit. Fa Allah jadikan juga ada suka, ada duka. Ada cinta, ada benci. Ada siang, ada malam. Ada al-haq, ada al-batil. Ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada lawan dari sunnah, dan seterusnya. Allah ciptakan termasuk ada laki, ada wanita, ada jantan, betina. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita senang. Gak mungkin selamanya kita senang. Ingat, kesedihan kita di antara manfaatnya adalah untuk menghapus dosa kita. Nabi SAW bersabda, "Ma min hammin, wala ghammin, wala huznin, wala adha, wala wasabin, wala nasabin, illa kafarallahu anhu al khataya." Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, rasa sakit, rasa lelah, semuanya itu menghapus dosa kita. Ya, dan kita senantiasa akan dikasih cobaan. Inilah ciri-ciri orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "Ma yazalu al bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Senantiasa Anda, mukmin dan mukminah, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta Anda, pada diri Anda, pada keluarga Anda, anak Anda akan dicoba. Sampai kapan? Sampai Anda berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Nah, pasti kita akan sedih. Dan Rasulullah kalau sedih ada solusinya. Solusi yang bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dimakan. Di antaranya disampaikan Nabi dari hadits Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, "At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni." Talbinah, tepung gandum, itu untuk menghilangkan, untuk majammah atau mujimmah. Majammah, mujimmah punya 3 khasiat, yaitu apa? Membuat hati lebih semangat, merilekskan jiwa, mendinginkan sifat panasnya sedih, dan menghilangkan sebagian kesedihan. Nah, wah ini disebutkan Nabi SAW. Talbinah sifatnya dingin,
Sedih sifatnya panas, dinginnya talbinah menguatkan ginjalnya orang yang sedih. Makanya kebiasaannya Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati ada famili orang-orang yang ditinggal wafat ya dari keluarganya ini, Aisyah biasa membuatkan talbinah biar familinya yang sedang sedih didinginkan dengan talbinah. Mereka sedih, didinginkan dengan talbinah. Coba bimbingan Nabi SAW. Setelah diteliti apa manfaat talbinah, ternyata talbinah sifatnya dingin, mendinginkan sedihnya yang berupa sifat panas. Dan talbinah menguatkan ginjal dia sebagai tonik bagi ginjalnya. Ya Allah, ya, sungguh benar perkataan para ulama, agama Islam itu identik dengan kesehatan, hikmah-hikmah kesehatan. Ya, makanya jangan pernah alergi ketika membahas Tibbun Nabawi, ketika membahas kedokteran Arab klasik yang dibahas oleh para ulama. Ulama yang nulis buku-buku semacam ini, siapa mereka? Ulama penghafal Al-Quran, penghafal hadis, jauh dari kesyirikan, jauh dari maksiat. Mereka amanah, mereka mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, membukukan ilmu mereka terkait dengan kesehatan. Nah, maka sangat disayangi kalau buku-buku, saya disayangkan kalau buku-buku ini apa? Enggak kita baca, enggak kita kupas. Rahimahumullah. Berikutnya, kadang Al-Quran disertai dengan tasbih dan juga istighfar ketika menyebutkan lafaz sabar. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Coba di sini, wasbir, dan bersabarlah, li hukmi rabbik, ya, dari apa yang Allah berikan pada Anda dari takdir ini, ya, wasabbih bihamdi rabbika, bihamdi rabbik, wasabbih juga bertasbih, ya, juga apa? Istighfar, diiringi dengan ibadah yang lainnya. Juga kadang sabar diiringi dalam Al-Quran dengan kalimat yakin. Artinya kalau Anda sabar, Anda juga yakin. Anda sabar, Anda juga yakin. Sebagaimana Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sabar dan yakin. Sabar, yakin. Ya, bukan hanya sabar di ujung lisan, tapi gak yakin sama Allah Subhanahu wa taala, gak yakin kalau kita dikasih pahala, gak yakin kalau kita bakal dikasih ganti yang lebih baik. Yakin. Nah, kemudian kadang sabar juga diiringi dengan kata-kata tawakal. Allah berfirman, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka orang yang sabar dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Sabar dan tawakal. Sabar disertai dengan tawakal. Wah, ini penting, rahimani rahimakumullah jami'an. Nah, juga kadang sabar diikat dengan kata-kata takwa. Dengan kata-kata takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika Anda bersabar, Anda bertakwa. Ya. Wah, ini sebenarnya hakikatnya perkara ini. Nah, kemudian juga kadang diiringi dengan al-haq. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada al-haq, ada as-sabr. Sebagian menjadikan dari ayat ini tersirat obat penyakit hati di sini. Penyakit hati itu ada dua, syubhat dan syahwat. Ya, jadi penyakit dibagi, ada penyakit apa? Di antaranya penyakit hati dan penyakit fisik badan. Penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit hati yang mengobati adalah orang-orang alim. Penyakit badan yang mengobati adalah para dokter, tabib, terapis. Nah, penyakit hati bisa jadi ada penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit badan obatnya ada disebutkan isyaratnya di dalam Al-Quran.
Penyakit hati ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat yaitu kerancuan dalam agama. Syahwat, syahwat makan, syahwat perempuan, syahwat berbuat maksiat, syahwat jabatan, syahwat harta, syahwat dan seterusnya. Wa syahwat atau syubhat dan syahwat ini ada tersirat dalam surat ini, Al-Asr. Wa penyakit syubhat, penyakit hati berupa syubhat, kerancuan dalam agama, sehingga apa? Dia terjatuh dalam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Obatnya apa? Wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dalam perkara al-haq. Ma huwal haq? Apa itu al-haq? Al-haq huwal yaqin, adalah al-yaqin. Ma huwal yaqin? Apa itu al-yaqin? Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Obatnya syubhat, qala Allah, qala Rasulullah. Ditambahi bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa penyakit syahwat itu apa? Wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam perkara sabar. Karena sabar itu ada tiga. Sabar untuk selalu taat kepada Allah, biar gak terjatuh dalam maksiat. Dan sabar untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk selalu taat. Ya, biar apa? Istiqomah terus dalam ketaatan kepada Allah. Dan sabar untuk tidak berbuat maksiat. Dan yang ketiga, sabar dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimakumullah. Adapun penyakit badan, obatnya juga ada. Isyaratnya di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Contoh di dalam Al-Quran untuk mengobati badan. Di situ ada 3 konsep pengobatan. Yang pertama, hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Contohnya apa? Dalilnya apa? Ibnu Qayyim mentadabburi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzi, kalau Allah berfirman, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa ada yang sakit atau dia safar, maka hendaknya puasanya diganti dengan hari yang lain. Kenapa demikian? Allah perintah demikian, anjurkan demikian. Kenapa? Karena kalau orang sakit, ya, dia sakitnya dalam keadaan parah, dia puasa, bakal tambah sakit, dan Allah nggak ingin yang seperti ini. Dia safar, safarnya dia memberatkan diri dia. Lebih baik dia membatalkan puasa dia sampai selamat sampai tujuan, dan besoknya dia bisa puasa. Daripada 1 hari safar, perjalanan jauh, memberatkan, besoknya dia sakit. Allah tidak ingin seperti ini. Makanya ada penjagaan kesehatan. Bagi ibu hamil, ibu menyusui, ya, atau takut dengan kondisi ibunya, kondisi janinnya, boleh dia nggak puasa. Apa? Menunjukkan penjagaan kesehatan. Yang kedua, al-himya 'anil mu'dhi, yaitu apa? Menjaga diri kita dari gangguan. Contohnya apa? Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Ketika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang darah haid, katakan, darah haid itu adalah kotor, najis, gangguan. Coba, Islam nggak mau apa? Umat Islam laki-lakinya mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ternyata ada hikmahnya. Disebutkan dokter dari Mesir, rahimnya wanita yang haid itu ada bakteri yang tinggal di rahim wanita ini. Kedua, ketika wanita sedang haid, si laki-laki mendatangi istrinya, apa yang terjadi? Akan muncul pada tubuh wanita seperti semacam oksitosin alami dalam tubuhnya, sehingga perdarahannya akan semakin parah. Ketiga, kalau hubungan intim ketika wanita haid, ya, ternyata apa? Bisa menyebabkan endometriosis dan kista. Subhanallah. Dan yang berikutnya, tapi ini apa? Ada yang menyandarkan hadis Nabi, tapi hadisnya tidak sahih, tidak bisa menjadi dalil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Suyuti, bahwasanya laki-laki ketika mendatangi istrinya dalam keadaan haid, in qudira lahu walad, kalau ditakdirkan jadi anak, maka anaknya akan menjadi anak yang bencong, tapi nggak ada dalilnya. Hadisnya lemah. Ya, anak bencong bukan karena bapaknya mendatangi istrinya karena haid, wanita haid.
Dan ini menunjukkan indahnya Islam. Menunjukkan Islam itu selalu di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrid, antara ekstrem kanan ekstrem kiri. Terkait darah haid dan nifas, ekstrem kanan orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini wanita haid nifas najis untuk disentuh. Nggak boleh tidur bareng, nggak boleh hubungan intim. Ekstrem kanan. Ya, yang mereka disebut Allah dalam surat Al-Fatihah al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian ekstrem kiri, siapa ekstrem kiri kira-kira? Siapa? Siapa? Nasrani. Mereka meyakini bahwasannya wanita haid dan nifas nggak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng dan boleh hubungan intim. Umat Islam diajarkan Nabi di tengah-tengah. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, wanita haid dan nifas nggak najis untuk disentuh, tapi nggak boleh hubungan intim. Coba, makanya selalu di tengah-tengah. Mau urusan agama, urusan dunia. Lihat Nabi urusan dunia. Nabi kalau makan pakai berapa jari? 3 jari. Antara ekstrem kanan makan pakai 5 jari, orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri, orang sombong dan para raja makan pakai 1 jari, 2 jari. Nabi SAW makan pakai 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau 3 nggak mampu bisa dibantu jari manis. Nah, indahnya Islam. Juga Nabi SAW kalau tidur juga demikian. Nggak ekstrem kanan, ranjangnya terlalu tinggi. Ekstrem kiri, langsung tidur di lantai. Tapi ada ranjang, ngambil sebab biar tetap sehat. Nah, juga demikian disebutkan Ibnu Qayyim. Nabi bagaimana memilih pakaian? Memilih pakaian Nabi tidak lebih dari rusuk. Rusuk ini nih, sendi yang nongol di tangan kita. Bajunya Nabi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, khawatir kena angin, kena matahari. Terlalu panjang akan menutupi tangan dia sehingga apa? Mempersulit ruang gerak dia. Ya Allah. Nah, urusan dunia, urusan agama selalu Nabi kalau kita perhatikan di tengah, antara ekstrem kiri, antara ekstrem kanan. Inilah rahimanakumullah jami'an, betapa indahnya Islam. Kemudian yang ketiga dalam Al-Qur'an ada konsep bagaimana menjaga kesehatan badan, yaitu apa? Ada al-istifra' anil mawad al-fasidah, yaitu apa? Ada semacam membersihkan unsur yang beracun dari dalam tubuh, ya, dari dalam tubuh. Wah, tubuh kita banyak racunnya, termasuk apa? Terapi untuk membersihkan racun dalam tubuh kita adalah apa? Seperti puasa. Seperti puasa. Puasa hakikatnya apa? Membersihkan dosa kita, membersihkan tubuh kita, usus kita, pembuluh darah kita, saluran pernafasan kita, sel-sel tua kita dibuang dan membersihkan racun. Puasa. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan terapi terbagus untuk menghilangkan dingin lembab dan racun dalam tubuh kita adalah dengan puasa. Ya, hewan kalau sakit rata-rata puasa. Ya, kucing, anjing, burung, ular sekalipun, merpati kalau sakit dia nggak mau makan. Kenapa? Yang sudah di tubuh mau dibersihin, jangan ditambah lagi, jangan dengan banyak makan lagi. Nah, demikian pula Nabi SAW. Lihat dalam riwayat Tirmidzi yang ulama berselisih pendapat akan sahih dan lemahnya hadis ini. Adapun Imam Nawawi, Imam Bukhari berpendapat lemah. Kemudian Syekh-Albani mengumpulkan hadis-hadis yang lainnya menjadikan hadis ini hasan li ghairih. Artinya sangat indah. La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan memberi minum. Subhanallah. Kalau ada anak kita sakit, istri kita sakit, bapak ibu kita sakit, jangan dipaksa makan. Artinya bukan nggak boleh makan sama sekali. Boleh makan kalau makanan itu adalah obat bagi dia. Nggak boleh makan kalau makanan itu adalah pantangan bagi dia. Dan jangan banyak makan. Kenapa? Lihat, kalau ada orang sakit, lidah kita pahit. Menunjukkan apa? Allah jadikan bioritme bagi tubuh kita kalau kita sakit. Kalau kita sakit, lidah pahit, alarm bahwasanya liver kita sudah lemah, sudah banyak racun. Nggak nafsu makan, alarm. Dan sebagai benteng, kenapa nggak dibikin nggak nafsu makan? Biar Anda nggak banyak makan lagi. Seandainya perut Anda bisa bicara, liver Anda bisa bicara, dia akan teriak, Pak, Bu, tolong hentikan dari makanan Anda, Bu.
Pakai pola makan yang baik, jangan kakein pola ketika makan. Kan teriak dia. Ya, jangan kakein pola ketika makan, sudah cukup, jangan dimasuki macam-macam. Biarkan tubuh ini saya bersihkan dulu. Nggak nafsu makan, biar direm. Kemudian tubuh kita demam, sebagai wujud apa? Untuk menggodok kelembapan tubuh kita. Digodok. Kalau bahasa sekarang, untuk membunuh virus, bakteri, jamur yang suka dengan lembab-lembab, dipanaskan dalam tubuh. Subhanallah. Maka jangan mencela penyakit Anda. Penyakit Anda justru kebaikan bagi Anda, menghapus dosa Anda dan membersihkan racun dalam tubuh Anda. Tapi jangan pengen sakit terus, nggak sembuh-sembuh. Sakit-sakit, tapi ambil sebab untuk sembuh. Nah, ini rahman dan rahmatullah jami'an. Coba menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Juga demikian, subhanallah. Bagaimana cara Allah memberi makan minum? Apakah Allah menggerakkan hati tetangga untuk menjenguk Anda ngirim makanan? Apakah Allah akan mengirim malaikat? Tidak. Ternyata disebutkan para ulama takwil dari hadis ini, Allah jadikan ketika kita nggak nafsu makan, sel darah putih kita naik. Untuk apa? Melawan patogen-patogen, virus, bakteri dan lain sebagainya. Dilawan dengan apa? Dengan naiknya sel darah putih. Ya Allah. Makanya Nabi melarang apa? Kita mencela penyakit kita. La tasubbu al-humma, jangan cela demam. Ya, jangan cela demam. Nabi marah. Ya, demam jangan dicela. Padahal demam sebagai obat bagi Anda. Ya, seandainya Anda tahu apa yang ada di dalam diri kita, kita akan bersyukur. Ya Allah, tubuh kita dengan sendirinya melakukan benteng pertahanan diri untuk mengobati diri kita. Termasuk konsep yang ketiga ini, membersihkan racun, sebagaimana ada dalam ayatul hajj. Ya, ada dalam ayatul hajj. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih, fa fidyatun min siyam aw sadaqah." Nah, disebutkan apa? Aw sadaqah aw nusuk. Di sini Nabi melihat ada seorang sahabat yang apa? Rambutnya kutuan, banyak kutunya. Kutu ini nggak bisa dientengin. Bahkan kutu juga bisa membunuh manusia. Ketika kutunya berlebihan, membuat luka, banyak luka di kepala. Akhirnya apa? Kalau mandi janabah, dingin, air dingin masuk ke pori-pori, masuk ke luka-luka, kemudian menginfeksi, kemudian kena saraf. Ada orang yang meninggal karena kutu. Karena apa? Kebanyakan kutu. Karena dia membuat luka di kepala. Ada sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, seorang sahabat yang kepalanya luka menganga karena kena batu. Kemudian dia paginya harusnya mandi janabah. Ya, mandi janabah. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah ada udzur bagiku untuk cukup tayamum, gak usah mandi janabah? Kemudian sahabat yang lainnya berkata, selama ada air, gak boleh kamu tayamum. Akhirnya dia mandi dan lukanya kena. Dan di negeri Arab, ya, kalau lagi musim dingin, dinginnya sampai minus. Seperti di Yaman Utara, ya, sore hari aja pernah kami dapati ketika musim dingin, di sore hari jam 4:30 suhunya sudah -4. Ya, lebih malam lagi tambah dingin. Demikian mereka mandi janabah dalam keadaan air dingin, luka menganga. Mandi, akhirnya apa? Kena lukanya dan sampai wafat. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Hum qatalu, mereka telah membunuh sahabatnya. Ya, harusnya tanya kepada Rasulullah SAW. Demikian kutu kalau kebanyakan khawatir, Rasulullah khawatir akan membunuh diri dia. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Turun ayat ini, barang siapa di antara lagi nyangkol di mana? Telurnya nggak tahu lagi nyangkol di mana. Kedua, pori-pori di kepala terbuka. Ketika pori-pori di kepala terbuka, racun di bawah kulit kepala keluar, kelembapan keluar, dan itulah yang disebabkan kenapa kutu suka dengan kepala kita, rambut kita, karena kepala kita lembab sehingga dihinggapi. Adzan. Setelah adzan kita sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjut lagi materinya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lek misalnya kan tanggal itu Sabtu Ahad kan.
Lagi salin Jumat nanti ono sing ngetem aku melu wis. Persiapan. Mohon sahnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan yang berikutnya, rahmah, sabar diiringi dengan kalimat rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Juga sabar kadang diikat dengan kata-kata jihad. Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru. Kemudian juga rahman wa rahmakumullah, orang-orang yang sabar mereka termasuk a'dhamun nas jazaan, orang-orang yang pahalanya besar. Sebagaimana Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Allah akan limpahkan kepada mereka orang-orang yang sabar pahala yang tak terhingga. Pahala yang tak terhingga. Wah, ini keutamaannya sabar. Dan sabar, definisi sabar adalah habsun nafs 'anil jaza wa tasakhut wa habsul lisan 'anil syaqwa wa habsul jawarih an kulli fi'lin muharram kalatmil hudud wa syaqqil juyub wa du'a bil wail wa thubur. Sabar adalah menjaga jiwa, menjaga diri kita dari apa? Dari banyak mencela, marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, juga dari keluh kesah, ya, dan juga menjaga anggota tubuh yang menunjukkan sikap bahwasanya dia nggak sabar, seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu seperti an-niyahah. Ketika ada famili yang meninggal, dia menampar-nampar wajahnya, memukul mukanya, maka ini juga termasuk wujud tindak tanduk ciri-ciri orang yang nggak sabar. Kemudian sabar yang menyebabkan seseorang menjadi sabar dan sabarnya lebih kuat, bahwasanya dia harus perhatikan, pertama, orang yang mendapat musibah, ketika dia sabar, musibah pertama besar, kemudian akan terasa mengecil, mengerucut, sampai akhirnya dia menjadi orang betul-betul sabar. Apalagi kalau dia sudah terbiasa dengan cobaan. Dan perlu diperhatikan agar kita selalu menjadi orang yang bersyukur ketika dapat musibah. Lihat, ketika kita dapat musibah, agar menjadi orang sabar, perhatikan ada orang yang cobaannya lebih besar daripada kita. Ya, kita punya musibah, tapi di sana di Suriah ada saudara kita yang musibahnya lebih besar. 7 tahun lebih mereka nggak dapat listrik, bahan makanan susah, obat-obatan susah, ya, rumah mereka hancur, 95% lebih rumah mereka hancur. Ternyata di antara ada yang kena musibah di antara kita, ada yang lebih berat musibahnya. Sehingga apa? Kita selalu merasa bersyukur. Kalau kita melihat urusan dunia, undur ila ma tahtikum wa la tundur ila ma fawqakum. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kalau lihat apa? Kalau lihat dunia, lihat di bawah, jangan lihat di atas terus. Tapi kalau kita mendapat musibah, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Kalau kita lihat kita punya musibah, lihat ada yang musibahnya lebih berat daripada kita. Ya. Nah, sehingga apa? Kita tetap bisa menjaga syukur kita, sabar kita walau kita dapat musibah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berwasiat, Ya bunai, ma ja'at al-musibah lituhlikak walakin litamtahina sabrak wa imanak. Wahai putraku, anakku, sesungguhnya musibah itu tidaklah datang untuk mencelakakanmu, tapi musibah itu untuk menguji imanmu dan kesabaranmu. Ya bunai, al-qadaru sub'un wa sub'u la ya'kulul maitah. Wahai anakku, takdir buruk dari Allah itu layaknya binatang buas, dan binatang buas tidak akan makan bangkai. Demikian takdir buruk dari Allah yang diincar siapa? Orang-orang yang imannya kuat. Mereka layaknya binatang segar akan diincar oleh harimau, diincar oleh macan. Dan binatang buas nggak mau makan bangkai. Dan takdir buruk dari Allah nggak mau ngincar orang yang hatinya mati kayak bangkai. Nah, makanya diincar apa? Orang-orang yang imannya kuat. Untuk apa? Selalu menghapus dosa mereka. Juga dikatakan para pendahulu kita, laula masaibud dunya labu'ithna yaumal qiyamah khusranan. Seandainya bukan karena musibah di dunia, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Karena bakal banyak dosa.
Kenapa? Di dunia nggak pernah dicoba, di dunia nggak pernah dikasih musibah. Nah, fa ini barakallahu fikum, al-masaib yang kita rasakan akan menjadi kegembiraan bagi kita, imma di dunia, imma yaumul qiyamah, ataupun di alam barzakh. Nah, fa sabr, kesabaran yang kita rasakan ketika menghadapi musibah-musibah, fitnah dan lain sebagainya akan membuahkan hasil yang indah. Di antaranya dengan kesabaran ini kita akan menjadikan ahlil fauz wan najah, ya, termasuk orang-orang yang selamat. Dengan kesabaran ini kita akan menjadikan apa? Orang yang dicintai Allah, dan Allah akan selalu bersama kita. Pengawasan Allah selalu bersama kita. Nah, juga diantaranya dengan kesabaran ini kita akan diberikan pahala yang sangat banyak, yang sangat luas. Dengan kesabaran ini Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan kesabaran ini Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan ditambahkan kebaikan-kebaikan. Begitu pula dengan kesabaran ini adalah sebabnya kita untuk mendapat hidayah, ya, hidayatul qulub, ya, hati atau jantung kita apa selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ustaz, nah, ini agak jauh dari tema. Yang pertama ya Ustaz, saya melihat beberapa bulan sebelumnya fokusnya ke kehidupan bayi. nah, fadhal. Ini saya pernah tanya sama teman dan dapat informasi bahwasanya ketika anak kecil kan banyak ini selama itu ada seperti ini seperti itu, ada yang bilang ada contohnya dengan cairan yang kurang baik. Itu menurut saya sendiri bagaimana? Apakah itu ketika itu di hasil itu apakah baik untuk ini? Nah, barakallahu fikum. Alhasil, ya, kita kembalikan kepada ahlinya. Dan tujuan dari hal tersebut adalah untuk apa? Untuk menjaga imun, ya kan? Untuk kekebalan tubuh. Dan sebenarnya untuk menjaga kekebalan tubuh nggak harus dengan cara itu yang disebutkan tadi. Masih banyak cara yang lainnya. Dan itu bukan satu-satunya. Dan sebenarnya nggak perlu diwajibkan. Ya, kita kembalikan kepada orang tua masing-masing, dia lebih mantap kepada yang mana. Kalau masalah kandungannya halal apa haram, wallahu a'lam bishawab, saya nggak berani menjawab. Cuma banyak data yang masuk sehingga apa? Kita bertawakuf, mending enggak. Nah, dan sekali lagi contoh diantaranya Nabi SAW bersabda, man tasabbaha bisab'i tamaratin lam yadurruhu fi dzalikal yaum as-sihr wal sum. Barang siapa yang pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa di pagi harinya, maka dia tidak akan terkena sihir dan racun. Ini contoh bimbingan dari Nabi. Berarti ada penjagaan diri biar nggak kena sihir, nggak kena racun. Nah, artinya di zaman Nabi seperti barang-barang tersebut nggak ada, dan buktinya mereka apa? Sehat wal afiyah. Tetapi kenapa sampai mereka atau manusia ketakutan? Karena manusia, ya, mereka sudah terdoktrin harus dengan cara ini. Kalau nggak begini nanti khawatir kena ini, kena ini. Padahal kena ini, kena itu yang belum jelas kenanya, dampaknya, imbasnya. Buktinya walaupun nggak dilakukan suntikan tersebut, tidak mengapa. Banyak orang khair, sehat walafiah. Nah, sekali lagi ini pembahasan yang sensitif, sengaja nggak saya bahas detail, ya. Dan sekali lagi banyak jalan menuju kota Roma. Kita katakan banyak jalan menuju kota Mekah. Banyak jalan untuk tetap menuju kesehatan. Nggak harus cara itu saja, masih banyak cara yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi misalkan kalau Ustaz menyampaikan bahwa tubuh kalau memahami tadi itu salah satu bukti tubuh memperbaiki musik berarti untuk melawan penyakit. Tapi kalau lihatnya di anak-anak, kalau demamnya terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan stres. Yang kedua tadi kalau tubuh kita sakit, itu salah satu tandanya tadi adalah untuk makan terasa pahit. Dan ini dilihat juga dimana tubuh juga membutuhkan asupan gizi. Jadi disarankan sama Ustaz bahwa untuk makannya hanya sedikit saja. Padahal tubuh juga membutuhkan sumber gizi sebagai untuk melawan penyakit. Nah, Mungkin cara yang bisa saya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demam termasuk ritme dalam tubuh. Dan bimbingan Nabi SAW kalau demam, dan ini pengobatan secara tibun nabawi, pengobatan yang sangat masuk akal dan simpel. Kalau dapat orang demam, apa kata Nabi? Abriduhu bilma, dinginkan dia dengan air. Ya, artinya apa? Sangat masuk akal. Panas, dinginin dengan air. Ya, beda konsep dengan obat semacam paracetamol. Ya, ini apa? Terutama untuk apa? Untuk memengaruhi seperti apa? Saraf dan kelenjar-kelenjar. Ya, adapun konsep yang klasik simpel adalah dinginkan dengan air. Ya, dia sangat simpel dan jauh dari efek samping. Ini contohnya pengobatan tibun nabawi. Ya, jauh dari efek samping. Seperti apa? Contoh paracetamol kalau dikonsumsi terus-menerus dalam waktu panjang sebagai racun bagi liver. Ya, kalau digunakan dalam keadaan darurat pun nggak mengapa, bukan makruh, bukan haram, silahkan. Artinya bukan berarti dilarang minum obat-obatan yang ada di pasaran dari apa apotik misalkan, sah-sah saja. Nggak sampai ada istilah makruh ataupun haram, ya. Nggak. Tetapi apa? Mulai dengan pengobatan yang ringan dulu. Selama bisa dikompres, kompres dahulu. Ya. Dan yakin dengan tibun nabawi. Kata Ibnu Qayyim Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, orang yang nggak yakin dengan pengobatan tibun nabawi jangan harapkan kesembuhan. Nah, karena perlu apa? Talaqi bil qabul. Perlu hadirkan rasa yakin. Kedua, bagaimana orang yang sakit dengan tidak banyak makan? Iya. Karena kalau banyak makan justru tambah sakit. Ya, kalau katanya butuh tenaga, iya, memang butuh tenaga. Tapi caranya apa? Kita nggak akan mati kalau kita nggak makan. Ya, bahkan kedokteran Yunani seperti Hippocrates 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat. Anda memberi makan pada orang sakit sama dengan Anda memberi nutrisi pada penyakit. Ini konsep kedokteran Yunani, Romawi. Ya, adapun hadis ini juga demikian. Hadis dari Nabi SAW, jika yang mensahihkan hadis ini sahih menurut Syalbani dan yang menurut Imam Nawawi, Imam Bukhari lemah, tapi Syalbani mensahihkan dari beberapa jalan sehingga hasan bi ghairi. Dia melihat hadis ini apa? Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum. Artinya, memang ketika sakit tubuh dibersihkan dulu. Dengan lidah pahit, dengan hilang nafsu makan, dengan demam dibersihkan. Maka ketika dibersihkan jangan ditambah dulu. Akan apa? Menambah beban organ kita, sel-sel kita harusnya membersihkan racun, ditambahi untuk mencerna makanan yang berat-berat. Nah, makanya diantaranya orang yang baru sembuh dari sakit atau rehabilitasi dari sakit, pertama kali yang dirasakan apa? Nafsu makan tiba-tiba melonjak. Ini ciri-ciri pencernaan sudah siap. Ciri-ciri tubuh sudah siap makan. Artinya di sini bukan berarti nggak boleh makan, bukan berarti sama sekali nggak boleh makan. Boleh makan, tapi yang makanan itu sebagai obat. Contoh, kalau ada orang kena tipes, tipes ini contohnya sifatnya dingin lembab. Lidahnya makanya khasnya putih. Badannya merasa kedinginan, nggak kuat dingin. Menunjukkan dia sudah dingin. Jangan paksa dia makan, ya. Apalagi makanan yang sifatnya dingin. Orang tipes dikasih semangka, dikasih timun, dikasih jus, tambah kedinginan.
Akhirnya apa? Tambah memperparah penyakit dia. Kasih makanan yang sifatnya panas. Dan makanan itu imma herbal, imma makanan tapi jadi obat. Makanya Hippocrates berwasiat, jadikan makanan Anda sebagai obat. Obat Anda ya makanan Anda. Obat Anda ya makanan Anda. Makanan cocok untuk orang tipes, makanan yang sifatnya panas-panas. Kalau dinginnya dingin lembab, berarti panas kering. Nah, itu di antara konsepnya ya Pak ya. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu kalau sudah itu sampai tahu kesadaran saya itu sudah habis. Apa memang kesadaran itu ada pada saya? Terima kasih sama. Nah, barakallahu fik. Yang benar sabar itu unlimited. Sabar gak ada batasnya, kecuali jika dia melakukan sesuatu yang menyelisih syariat dan kita marahnya kita karena Allah. Bukan marah karena syahwat. Marah pengen balas dendam. Marah pengen yang lainnya, bukan. Ya, sabar gak ada batasnya. Sabar terus. Ya, gak ada batasan. Saya tunggu 1 minggu, kalau gak berubah hilang kesabaran saya. Gak ada. Sabar terus. Ya, dan batasnya maksudnya apa? Kalau memang ada batasnya, maksudnya jika ini melanggar syariat, kita siap marah. Marah apa? Marah karena Allah. Marah karena Allah, tetap sabar. Artinya apa? Dia menjalankan ini semua ya karena Allah. Termasuk apa? Sabar tadi dibagi menjadi 3. Sabar untuk taat kepada Allah. Termasuk dia marahnya dia karena mewujudkan apa? Amar bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Marahnya karena Allah. Amar ma'ruf. Ya, kemudian apa? Sabar untuk tidak terjatuh dalam maksiat dan sabar ketika menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang betul unlimited. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan ingat kalau kita mendapati diri kita menjadi orang yang gampang marah. Coba Anda banyakin kita semua, bukan Anda konteksnya, kita semua. Kalau kita merasa jadi orang gampang marah, anak gampang dimarahin, istri dimarahin, teman dimarahin, banyak-banyakin apa? Salat, tambah porsi salatnya, tambah porsi istighfarnya, tambah porsi infak sedekahnya, tambah porsi diantaranya baca Al-Qur'annya. Ya, kenapa? Bisa jadi hati kita sedang keras. Ya, dan jauhi maksiat-maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Penyakitnya dingin lembab. Kalau sedih berlebihan nanti panas. Contoh tadi tipes ya atau COVID ya, dingin lembab. Ya. Jadi ada seorang dokter Arab yang hidup di zaman Nabi, dia berwasiat. Ya. Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al jism ma'tad. Dan adalah lambung dan perut ini adalah sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan penyakit. Kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Ini kalimat sangat indah. Misalkan tubuh kita di tengah, dalam keadaan seimbang. Ketika Anda kebanyakan makanan konsumsinya panas-panas, tubuh Anda akan menjadi panas. Ya. Ketika Anda banyak konsumsi dingin-dingin lembab-lembab, tubuh Anda misalkan terjadi dingin lembab. Ketika tubuh sudah dingin lembab, harus dikembalikan pada titik nol, yaitu sehat walafiat, normal lagi. Bagaimana caranya? Dikasih panas kering. Contoh, dia sedang hidungnya sembab, batuk pilek, ya, batuk pilek, kemudian banyak dahaknya, ini dingin lembab. Kemudian konsumsi obatnya apa? Katakan yang panas kering. Herbalnya nggak usah banyak-banyak, satu herbal aja, satu jenis saja. Misalkan contohnya herbalnya apa? Contoh di COVID dulu kita sering pakai kustul hindi. Panas kering.
Kalau sudah konsumsi panas kering, sampai kapan dikonsumsi? Sampai ke titik nol lagi. Ya, sehat walafiat lagi. Ya. Kalau sudah dingin lembab dikasih panas kering, jadinya biar seimbang. Seimbang titik nol lagi. Kalau sudah sehat seimbang, ya jangan minum lagi. Selesai. Ya. Ada sebagian orang selama musim pandemi 2 tahun lebih minum habatus sauda. Karena apa? Karena takut kena wabah. Ini malah salah. Tubuh lagi normal kasih habatus sauda terus. Akhirnya akan muncul penyakit sifatnya kayak habatus sauda. Bisa dipahami? Kalau sudah sembuh, netral, dia masih minum obat panas kering lagi. Akhirnya akan muncul penyakit dia, geser ke kanan, apa? Sifatnya seperti herbal yang dia konsumsi. Jadi, nasihat kedokteran Arab klasik, Anda konsumsi herbal kapan? Konsumsi obat kapan? Ketika dibutuhkan saja. Ketika sudah nggak dibutuhkan, sudah nggak usah minum obat apa-apa. Bagaimana menjaga kesehatan Anda? Pola makan Anda setiap hari. Nah, itu ya. Nah, kurma, masya Allah, saya mau kerja, saya mau jaga kesehatan, harus minum multivitamin. Lah, kurma tiap hari udah multivitamin. Nah, di kurma semua vitamin ada, hampir lengkap. Ya. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ada di kurma. Ada vitamin K, ada potasium, ada kalsium, ada kalium, ada zinc, ada Fe. Ya, banyak banget. Sampai disebutkan 3 biji kurma, kalorinya hampir sama dengan 1 piring nasi. Coba. Makanya seringnya Nabi sahurnya kurma. Ya, seringnya kurma. Kuat-kuatan puasa bukan banyak-banyakan sahur. Kuat-kuatan kerja di siang hari bukan banyak-banyakan sarapan, bukan. Semakin Anda kebanyakan sahur, semakin lemes siangnya. Semakin Anda kebanyakan makan di pagi hari, sarapan numpuk kebanyakan, siang justru lemes, ngantuk. Jam 9, jam 11, 9 sampai 11, jamnya limpa jadi lemah. Kenapa? Kebanyakan karbo, kebanyakan makan. Ya, kurma masya Allah, ya gampang dicerna, hanya 10 menit, 15 menit, tapi apa? Kalorinya tinggi dan tidak melelahkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu contohnya. Apa? Ya. Bukan. Kurma dan timun asli langsung, bukan redaman. Jadi hadis Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah waktu itu dibaca Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau membaca hadis ini dan mensyarah hadis ini, dan beliau katakan dari kombinasi makan ini, kurma dengan timun, adalah rahasia untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda. Bukan hanya berat badan, tapi juga kesehatan, juga hormon, juga darah dan sebagainya. Jaga keseimbangan. Aisyah menikah dengan Nabi usianya 6 tahun, membentuk rumah tangga usia 9 tahun, badannya kurus. Ibunya, yaitu Ummu Ruman, membuat adonan untuk Aisyah, resep untuk Aisyah bisa gemuk. Ternyata nggak sukses. Ya, ramuan uminya ternyata nggak sukses. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha beberapa waktu kemudian, ya nggak terlalu lama, ya badannya tiba-tiba berisi. Ditanya sama ibunya, "Mada akalti ya Aisyah?" Apa yang kau makan wahai Aisyah? Kemudian kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi sering makan. Waktu itu Nabi sering makan kurma dengan semangka, kurma dengan timun. Kemudian kata Aisyah apa? Fa asmantu bi ahsani saman. Aku dengan ini menjadi gemuk ideal. Jadi untuk gemuk ideal, yang kurus untuk jadi gemuk ideal, nggak harus disyaratkan 4 sehat 5 ajib. Ya, nggak harus disyaratkan harus makan kambing, makan sate, makan ini, nggak harus. Aisyah hanya makan kurma dengan timun jadi gemuk ideal. Gajah aja nggak pernah makan protein hewani, bisa gemuk ideal ala gajah. Nah, artinya di sini ada kombinasi rahasia, ada panas, ada dingin. Tapi bukan tiap hari Anda makan kurma timun terus. 1 bulan kurma timun terus. Kenapa makan ini terus? Iya nih, makan ala Nabi terus. Kenapa makan ini terus? Iya, biar imbang terus. Ya nanti akan ada saatnya apa? Bosan. Ya, ada saatnya bosan. Wah, kalau di negeri kita misalkan bisa cari misalkan yang panas dingin. Contoh, makan nasi sama makan ikan.
Kalau kata Ibnu Qayyim, jangan bilang sunnah. Sunnahnya makan nasi sama ikan, bilang sunnah. Butuh dalil untuk mengatakan sunnah. Jadi nasi panas, ikan dingin. Ya, nasi panas, sapi dingin. Nasi panas, putihnya telur dingin. Itu contohnya. Ya, kalau Anda makan daging kambing, kambing panas, timun dingin. Jangan bilang nggak kenyang. 10 tusuk sate sama timun 2. Itu udah kenyang banget. Ya, jangan bilang jangan 10. Kebiasaan saya di samping rumah makan sate kambing, kambingnya kambing Bali Bull. Ya, 6 tusuk itu pun bukan gede-gede, biasa. 6 tusuk dengan 2 potong timun, 2 buah timun, sudah kenyang. Ya, akan ada saatnya apa? Timun hilang di pasaran, harganya naik. Ekor kambing ketika kajian yang viral itu di YouTube, ya. Ekor kambing sudah mulai naik, harganya sudah mulai langka di negeri kita. Di Jerman harganya sudah melejit ekor kambing. Ketika mereka teliti dan manfaatnya. Orang muslim baru aja tahu manfaat ekor kambing. Padahal Nabi sudah bilang ekor kambing bisa untuk mengobati nyeri pinggang. Ya, arqun nasa. Nah, insyaallah itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya lontong kalau kita lihat dia kan bahannya dari beras dan dia sifatnya panas. Dimasak terus panasnya justru lebih ya panas. Kalau pasangannya lontong berarti ya timun. Ya, pasangannya lontong timun atau lontong sama ikan. Lontong sama putihnya telur, lontong sama sapi misalkan ya. Bukan dendeng sapi, bukan rendang sapi, tapi sapi yang belum diolah jadi rendang. Nah, kalau pecelnya, kacangnya dan cabenya sifatnya panas. Ya, kangkung panas, bayam panas, daun singkong panas, terong panas. Gitu ya. Kajian kok ngomong masalah terong, masalah kangkung ini kajian. Ustadz lain nggak ada yang bahas terong sama kangkung, timun ini. Kurang materi aja nanti. Padahal Imam Bukhari sudah bahas lah ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi bahas masalah makanan kayak gini. Menunjukkan apa? Mereka juga perhatian. Ternyata makanan yang simpel ini jadi obat Anda. Subhanallah, kami nggak menyangka ketika buku kami tulis, buku Latayas Syifa Al-Kakarib, alhamdulillah hampir 10.000 eksemplar adalah laku. Subhanallah, ba'dallah, setelah orang subhanallah beli kemudian mengaplikasikan, kadang lihat kajian di YouTube, saya juga nggak nyangka begitu dahsyatnya. Ada yang datang, alhamdulillah tat, kanker serviks saya sembuh. Oh masya Allah, obatan bu berobat kemo ya? Loh kan panas dingin. Subhanallah, bisa sembuh, bisa. Alhamdulillah tat, kanker payudara saya stadium 4 sembuh. Masya Allah, diapain? Loh kan konsep panas dingin. Selama 2 bulan saya disiplin. Sampai sayurnya sayur organik dia pilih. Subhanallah. Kenapa kita nggak pede dengan makanan? Mayoritas penyebab penyakit kita makanan. Obatnya kembalikan makanan yang benar. Gitu, masya Allah. Ya, ada yang mandul 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun. Subhanallah, sama 2 bulan konsep panas dingin. Saya nggak ngeresepi herbal kesuburan. Cuma pola makan. Subhanallah. Terus setelah 2 bulan kemudian ngasih kabar, alhamdulillah tat, istri saya hamil 40 hari. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu berani kita katakan sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surganya, itu yang mahal. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lainnya atau cukup? Satu lagi. Masya Allah. Mungkin di masyarakat kita jadi daging kambing dengan daging sapi, orang cenderung mengkambingkan kambing sebagai sumber ekspor. Nah, padahal sekarang kita juga baca yang lebih tinggi kolesterol adalah daging merah, yaitu daging sapi. Daging merah ini sebenarnya kemudian mungkin ada dalil atau riwayat yang mengenai barokahnya dari daging kurban, ya, dibandingkan dengan di hari biasa selain kurban. nah, barakallahu fiik. Ini karena beliau DKM ya, jadi pertanyaannya ya terkait dengan momen sebentar lagi Idul Kurban. Nah, ini penjelasannya bisa jadi satu kajian tersendiri.
Nah, pertama, jangan kambing hitamkan kambing, tapi kambing hitamkan diri Anda sendiri. Kenapa? Sebenarnya ini banyak ini. Kalau kita punya masalah penyakit, jangan salahkan apa makanan yang kita makan, tapi salahkan diri kita. Kenapa makan ini? Kenapa kombinasi ini? Kenapa pantangan diterjang? Kenapa makan di jam-jam yang nggak cocok? Kenapa makannya berlebihan? Ya, itu perlu kita bahas. Pertama, ada riwayat tentang sapi, daging sapi. Karena hewan kurban itu cuma 3 apa aja? Onta, kambing, sapi, ya. Nah, onta, kambing, sapi. Anda nggak bisa mau korban 1000 ayam, tetap nggak diterima. Yang diterima 3 ini aja. Sekarang kita bahas 3 ini. Ya, ini tiga hewan kurban. Bukan berarti yang disebutkan ada hadis itu berarti nggak boleh berkorban dengan hewan yang disebutkan dalam hadis yang akan kita sebutkan ini. Contoh. Hadis ini ada di antaranya ada yang mengatakan hadis ini lemah, hadis ini palsu, dan ada yang mensahihkan. Ya, lafaz hadis yang bunyinya alaikum bi albanil baqar, hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi. Wa sumnuha dawa, dan lemak gaje sapi itu adalah obat. Wa luhumuha da, dan daging sapi adalah penyakit. Loh, kok bisa ini? Daging sapi dibilang penyakit, lemaknya obat. Ya. Dibahas oleh Suyuti, dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab mereka Tibbun Nabawi. Ya, seandainya hadis ini pun lemah, tapi maknanya menunjukkan penelitian mereka benar. Ya, daging sapi sifatnya dingin kering. Sifat dingin kering ini membuat limpa lemah, membuat darah kental, membuat kaki gajah, katanya daun fil, menyebabkan was-was, menyebabkan tumor, menyebabkan saratan, kanker. Coba, ini ulama klasik nyebutin ulama tahun 700-an Hijriah. Nah, dingin kering pada sapi ini makanya dipasangkan dengan lawannya. Makanya Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat, dan obat itu nggak jauh dari penyakitnya. Makanya kalau Anda sakit nggak perlu Anda pergi ke luar negeri, obat Anda di sekitar Anda. Di Malang ya di Malang, ya. Nah, nggak perlu impor obat dari luar negeri. Nah, cukup obat Anda di sini. Dan sapi ini, ya, sifatnya dingin kering, obatnya pakai apa? Pakai lemak gajihnya. Dan lemak gajihnya sifatnya panas lembab. Dingin kering kasih panas lembab biar netral. Pasti ada yang bertanya ibu-ibu, Tat, kalau saya punya kolesterol gimana, Tat? Kolesterol saya udah 300 lebih, Tat. Mau diapain nih kalau tambah makan gaji tambah parah nih, Tat? Ibnu Qayyim ada solusi. Kalau nggak pakai lemak gaji, bisa pakai apa? Jahe, merica, kemudian juga bawang putih yang sifatnya panas lembab, penggantinya gaje sekaligus untuk menghilangkan kolesterol. Untuk apa? Menetralkan dingin kering pada daging sapi. Makanya Anda kalau makan steak, ya, sapi nih, Mbak, Mas, tolong tambahkan gajenya sekalian ya. Ibu nggak takut kolesterol? Udah, tambah, dicas dah. Oh, gajinya nggak ada. Kalau nggak ada gaji, tolong tambah merica, nanti tambah jahe, tambah bawang putih ya, digeprek sekalian. Oh, ajib. Ini solusi berarti. Nah, kemudian berikutnya daging kambing, ya. Dan daging kambing ini sering dikonsumsi Nabi SAW. Nah, dan daging kambing ini, ya, sifatnya panas lembab. Sifatnya panas lembab. Dan berikutnya onta. Onta ini lebih condong nanti ada panas kering, ya, panas kering. Kemudian kalau lihat daging-daging ini, daging-daging ada, kita nggak perlu salahkan daging, tinggal Anda cari lawannya, ya. Anda makan kambing nggak usah sama nasi, kambing sama lawannya, kambing sama sayur salad, silahkan. Bikin sayur salad kelamaan, ya udah, pergi ke resto sate atau kambing misalnya, tolong siapin ya kambing sama 2 atau 3 timun, nggak usah pakai nasi ya, udah simple. Bukan berarti nggak bisa dipraktekin panas dingin kalau kita lagi safar, masih bisa.
Ya, onta juga demikian, cari lawannya. Dan bagi Anda yang punya darah tinggi, bagi Anda yang punya masalah darah tinggi, yang lebih mending sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, ada daging kambing yang sifatnya nggak terlalu panas. Ya, apa? Kambing yang masih menyusu ke induknya. Nah, ada orang darah tinggi kangen daging kambing, cari daging kambing 3 bulan, itu ajib. Nah, tetap pasangannya cari lawannya, pendinginnya. Cari pendinginnya. Nah, dengan terus Anda menggunakan seperti ini, apa? Sehingga Anda dalam keadaan kondisi seimbang. Tubuh kita, di dalam tubuh kita ada organ sifatnya panas, ada organ sifat dingin. Ya, kita kalau makan usahakan panas dingin juga terus seimbang. Nabi pernah melarang, ada sahabat Nabi yang berteduh, satu badannya kena panas, satu badannya berteduh di tempat dingin. Nabi larang. Kenapa? Kalau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Kenapa? Biar tubuh ini nggak kacau. Nah, nggak kacau. Satunya teduh, sini kena dinding, satu kena panas. Neduh separuh. Panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Ya, ini apa? Khawatir tubuh kita kan ada yang panas dingin di sini. Khawatir kacau gara-gara kena cahaya matahari. Nah, oleh karena itu apa? Pinter-pinter untuk mengkombinasi. Makan ayam panas, cari pasangannya timun. Ayam sama labu kuning, ayam sama labu siam. Enak, simple banget. Yang sering kami praktekkan, paling seringnya timun. Kemana-mana timun. Sampai setelah kajian ini viral, banyak orang-orang kemana-mana bawa timun. Ya. Kemarin kita perjalanan ke Jogja, makan sate. Ya. Habis itu mau pulang naik motor, panggil, Ustaz, saya jamaah kajian di Jakarta. Ya Allah, sudah nyamar-nyamar, ketahuan lagi. Ya. Ke Solo lagi, makan sate lagi. Udah sate sama timun aja. Itu resep diantara kita tetap sehat. Ya, kalau kita lihat ya Allah touring perjalanan jauh naik motor ke sana kemari, capek-capek. Tapi apa? Kita nggak pakai suplemen, nggak ada vitamin warna pink, warna ungu, warna orange, nggak ada. Vitamin kita ya makanan sehat. Ya, yang penting dijaga. Kalau kita makannya banyak ngancu, nanti awal pertama kali gejala yang muncul hidung sembab, tenggorokan lembab. Wah, ini awal mulai banyak dahak berarti. Nah, itu ya. Kemudian sekarang mau Idul Adha. Sekarang Anda biasanya kalau kurban, Anda ditawari panitia, pilih daging yang mana Bu, Pak? Nah, ini. Nabi paling suka paha depan. Kenapa paha depan? Dijelaskan dalam buku-buku klasik mereka. Paha depan ini lebih sering gerak. Dan kalau lebih sering gerak berarti darah lebih banyak disupport. Kalau darah lebih banyak disupport ke daging yang sering gerak, berarti apa? Nutrisi semakin banyak. Dan plus dagingnya lunak. Berarti untuk bapak-bapak yang sudah sepuh pencernaannya lemah, dan Anda yang punya balita pencernaannya lemah, nih daging ini daging yang terbaik, lunak dan tidak bikin sembelit konstipasi. Untuk ibu hamil kalau konstipasi bisa ambeien, atau kalau ngecen bisa merojol bayinya. Makanya makanan jangan pilih makanan yang bikin konstipasi. Daging tidak bikin konstipasi, pilih daging paha depan. Cari pasangannya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang disukai Nabi apa? Lahmud dhahr, daging yang nempel pada tulang punggung. Dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, afdhalul lahm lahmud dhahr, kata Nabi. Sebaik-baik daging yang nempel pada tulang punggung. Kenapa? Dia juga banyak gerak. Nutrisi di situ. Ya. Kemudian berikutnya datang dalam riwayat ada sahabiyah yang dia nyembelih kambing, ya, dan waktu itu Nabi menginginkan daging darinya. Dikirimlah sahabiahnya mengatakan nggak tersisa daging kecuali daging dari tulang leher. Kemudian Nabi mengutus Nabi untuk tetap mengambil daging ini. Karena apa? Daging ini adalah daging yang terbaik juga, tulang leher. Kemudian berikutnya adapun Ibnu Qayyim mengatakan afdhalul lahm a'tilal idham. Daging yang paling baik adalah daging yang nempel pada tulang. Ya, daging yang nempel pada tulang. Itu daging yang terbaik. Kemudian Nabi juga meresepi kalau ada orang yang sakit pinggang pakai ekor kambing. Kambingnya kambing domba. Ekor kambing, ya.
ekor kambing, 1 ekor kambing bisa untuk 3 hari. 1 ekor kambing dimasak dengan kuah, gak usah banyak-banyak bumbu, ya, karena nanti rusak sifatnya. Kemudian 1 ekor ini dengan kuah tadi dibagi menjadi 3 dosis. 1 dosis untuk 1 hari. Dosis kedua, bagian ketiga untuk hari ketiga, dan diminum ketika perut kosong. Nah, ini diantara pilihannya, incer apa? Paha depan. Ya. Adapun di sana Nabi membenci 7 organ dari hewan, termasuk dari kambing. Seperti apa? Khosyaten itu buah pelirnya kambing misalnya. Kemudian qadhib itu seperti kemaluannya, dakarnya. Kemudian al-kilya itu ginjal. Kemudian mathana itu kandung kemih. Kemudian mararah itu empedu. Tapi hadis ini lemah. Ya. Adapun Al-Farasdak berwasiat. Dia seorang penyair yang hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, hati-hati Anda jangan makan apa? Al-butun war-ra's. Jangan makan jeruan dan jangan makan kepala, karena penyakit berasal dari 2 ini, jeruan dan kepala. Coba orang-orang Arab dari zaman dahulu sangat perhatian dengan apa? Dengan kesehatan, sampai diwasiatkan jangan makan ini, jangan makan itu, habis makan cuci mulut, kumur-kumur, seperti Abdullah bin Umar, ya, kalau habis makan diusahakan kumur-kumur. Kenapa? Li'anna baqaya minat ta'am yuhinu al-adras, karena sisa makanan akan melemahkan geraham. Ini sahabat Nabi yang berwasiat. Coba. Nah, sangat perhatian betul Islam itu dengan kesehatan. Dengan sedikitnya fasilitas mereka, tapi mereka sudah terdepan gimana jaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Pak ya. Cukup insyaallah. Satu lagi. Kalau sate biasanya kan dikasih bawang merah irisan. Iya. Bagaimana? Nah, bawang panas, sate panas, tapi bawang itu bisa untuk meluruskan lemak, ya. Tapi kalau untuk pendinginnya harus ada timunnya. Nggak apa, sate bawang kasih timun. Nah, kalau acar nanti cukanya sifatnya panas. Jadi mending timun biasa. Jangan pakai acar. Ya, jangan terlalu banyak memvariasi. Nah, insyaallah itu ya. Selamat menunaikan Idul Kurban nanti. Selamat memilih daging. Coba ini resep-resep ini ya. Nah, jangan lupa kalau ada ekor kambing, nah rebutan kalau udah tahu manfaatnya ini. Nah, domba kalau bisa domba. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Jika ada kekurangannya harap dimaklumi. Ya, semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan. Ya, semoga juga Allah pertemukan kita juga di jannahnya nanti. Dan alafu minkum jika ada salah ucap dari ana. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Semoga Allah persatukan kaum muslimin. Dan semoga Allah jauhkan kaum muslimin dari segala wujud perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.